Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Diana Pisa dengan NPMB 1A024136 dari kelas C, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat sejarah hukum ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu Pipi Susanti SHM. A. Hukum ketenagakerjaan zaman perbudakan. Zaman perbudakan sama sekali belum mengenal norma hukum ketenagakerjaan. Secara sosiologis, budak merupakan manusia dengan kebebasan yang sangat terbatas. Secara yuridis, manusia budak merupakan barang yang dapat dikuasai semau pemiliknya. Budak yang notabene manusia dijadikan objek hak kebendaan. Pada zaman perbudakan, sudah ada hubungan kerja. Namun, norma hubungan kerjanya ditentukan sepihak oleh pemilik budak sebagai pemberi pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajiban kerja, budak sama sekali tidak diberi upah. Namun, ada pemberian makan, minum, serta penyediaan rumah tempat tinggal kepada budak yang bertujuan semata untuk memulihkan fisik budak agar tetap mampu bekerja berkelanjutan. Singkatnya, pada zaman perbudakan belum terjadi hubungan kerja yang didasarkan norma hukum ketenagakerjaan. Historis pengaturan perbudakan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1871. Dibuktikan oleh terbitnya berbagai peraturan perbudakan. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, di bawah Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles yang anti perbudakan telah mendirikan lembaga pemerintahan yang ditugaskan menghapuskan perbudakan yang dikenal dengan nama The Java Benevolent Institution 1861. Sayangnya, sebelum tugas lembaga ini selesai, Inggris sudah meninggalkan Indonesia. Usaha-usaha penghapusan perbudakan yang sudah dirintis Raffles dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengeluarkan Stadblad 1817 nomor 42 yang berisi larangan memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa. B. Hukum ketenagakerjaan zaman kerja paksa. Kerja paksa yang sering disebut Rodi merupakan suatu kebijakan dari rezim pemerintahan penjajah dengan memobilisasi penduduk daerah jajahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dikehendaki penguasa tanpa pemberian imbalan atau upah. Kerja paksa diadopsi oleh kolonial Belanda dari kearifan lokal Indonesia, yaitu kebiasaan gotong royong yang melibatkan semua penduduk dewasa suatu masyarakat adat tertentu untuk kepentingan bersama. Puncak kerja paksa berlangsung antara tahun 1807 sampai dengan 1811 yang dilakukan oleh kolonial Belanda di bawah komando Gubernur Jenderal William Dendels yang memaksa rakyat membangun jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Banyuwangi tanpa upah, tanpa ketentuan jam kerja, hingga keselamatan dan kesehatan pekerja Rodi pun terabaikan. Pengetahuan hukum yang dapat dipahami dari praktik ketenagakerjaan zaman kerja paksa bahwa pada zaman ini sudah terdapat perangkat aturan yang mengatur hubungan kerja sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, namun bersifat sepihak yang berorientasi kepada kepentingan penguasa. Oleh karena itu, pada era tersebut belum terjadi hubungan kerja didasarkan norma hukum ketenagakerjaan. C. Hukum ketenagakerjaan zaman Poenale Sanstien. Poenale Sanstien mengandung arti ancaman pidana diikuti perjanjian kerja. Poenale Sanstien mulai diterapkan tahun 1880 dan berakhir tahun 1931. Poenale Sanstien lahir dari paham liberal yang menekankan penanaman modal swasta dalam perekonomian dengan bantuan negara penjajah dan berhasil meningkatkan produksi perkebunan dengan kualitas terbaik dan murah. Namun, efisiensi tersebut dicapai dengan kekerasan terhadap pekerja golongan rakyat ekonomi lemah yang tidak berdaya dalam mencari penghidupan yang lebih baik. Semula, lembaga Poenale Sanstien bertujuan memenuhi kebutuhan pekerja pada perusahaan perkebunan milik kolonial Belanda. Cara yang ditempuh dengan memberi kekuasaan kepada perusahaan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kepala desa sekitar kebun. Secara substansi, perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan perkebunan swasta dan kepala desa atas nama pekerja sudah membuat syarat-syarat kerja. Norma hubungan kerja sudah lahir pada era ini. Namun, karena ketidakjujuran oknum kepala desa mengakibatkan perjanjian kerja yang sudah dibuat tidak terlaksana dengan baik sesuai hasil kesepakatan. Strategi yang ditempuh perusahaan perkebunan untuk mengantisipasi pekerja melarikan diri dilakukan dengan cara memengaruhi pemerintah agar membuat regulasi yang mengikat pekerja. Hasilnya dibentuklah Allgemeine Politische Strafreglement 1872.
Ancaman pidana inilah yang kemudian disebut dengan istilah Poenale Sanstier yang memberi wewenang kepada perusahaan perkebunan untuk menindak pekerjanya. Derasnya perlawanan terhadap kebijakan Poenale Sanstier hingga akhir tahun 1879 memaksa parlemen Belanda mencabut kembali aturan Poenale Sanstier. Pengetahuan hukum yang dapat dipahami dari potret ketenagakerjaan di zaman Poenale Sanstier yaitu hakikatnya pada zaman ini sudah dikenal hubungan kerja didasarkan perjanjian kerja bersama antara kepala desa dengan perkebunan. Namun, perjanjian kerja bersama tersebut tidak dilakukan secara transparan. Akibatnya, pekerja tidak mengetahui haknya sebagai pekerja dan hanya dibebankan kewajiban. Kemudian, untuk mengangkat pekerja agar tidak lari dari hubungan kerja yang sudah diadakan, pengusaha melobi penguasa untuk membentuk regulasi Poenale Sanstier yang membuat ancaman bagi setiap pekerja melarikan diri dari kewajiban kerjanya di perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada zaman ini sudah terdapat norma hukum ketenagakerjaan. D. Hukum ketenagakerjaan zaman pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang atas Indonesia berlangsung sangat singkat, selama 3 tahun, 3 bulan, dan tidak ditemukan dokumen yang meriwayatkan hubungan ketenagakerjaan. Satu-satunya riwayat ketenagakerjaan yang populer di era Jepang yaitu diadopsi model kerja paksa yang disebut Romusa. Bala tentara Jepang dengan sistem Romusa mewajibkan penduduk laki-laki dewasa bekerja secara terus-menerus untuk kepentingan Jepang tanpa memberi imbalan upah. Romusa itulah sebagai satu-satunya kebijakan hukum ketenagakerjaan bentukan bala tentara Jepang. E. Hukum ketenagakerjaan zaman kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan, pemerintah belum menaruh perhatian besar terhadap hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan warisan kolonial Belanda sudah ditumbangkan dengan pernyataan kemerdekaan. Sementara pemerintah Indonesia belum membentuk hukum ketenagakerjaan nasional yang seharusnya berlaku sehingga bidang ketenagakerjaan terjadi kekosongan hukum. Pemberlakuan hukum ketenagakerjaan ex-kolonial Belanda berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama, 1945 sampai 2003. Semula, pemerintah mencabut ordonansi warisan penjajah tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 25 Tahun 1997. Praktik ketenagakerjaan rezim Orde Lama, khususnya dalam pengaturan hubungan kerja dan pekerja dan pemberi kerja, masih didasarkan pada BW. Selain dalam BW, beberapa ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam WFK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dinyatakan berlaku. Pemerintah tidak membiarkan persoalan hubungan kerja semata-mata di bawah kesepakatan pekerja dan pemberi kerja karena dikhawatirkan terjadinya hubungan kerja yang merugikan kepentingan pekerja. Produk-produk legislatif Act di bidang hukum ketenagakerjaan heteronom yang dihasilkan rezim Orde Lama yang memperlihatkan dimulai campur tangan negara dalam mengatur soal-soal ketenagakerjaan. Ini merupakan tonggak sejarah dimulainya era Orde Baru. Pembangunan hukum ketenagakerjaan nasional era Orde Baru tetap menindaklanjuti kebijakan ketenagakerjaan yang sudah dirintis sejak era Orde Lama. Capaian pembangunan bidang hukum ketenagakerjaan era Orde Baru dibuktikan dengan banyaknya produk legislasi dan regulasi yang dihasilkan oleh rezim Orde Baru. Capaian terbesar rezim Orde Baru dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 25 Tahun 1997 pada 3 Oktober 1997 dan dinyatakan mulai berlaku pada 1 Oktober 1998. Landasan filosofis dan sosiologis yang melatar belakangi pembentukan undang-undang ini yaitu bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada fase awal Orde Reformasi, pembangunan hukum ketenagakerjaan dimulai dengan amandemen konstitusi yang dilihat dari perspektif ketenagakerjaan menjadi instrumen hukum tertinggi dalam meningkatkan harkat dan martabat pekerja. Sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan 1997 UU Nomor 11 Tahun 1998, semua peraturan perundang-undangan pelaksanaan atas undang-undang tersebut otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jelas, praktik ketenagakerjaan di reformasi harus berlangsung dengan menggunakan perangkat hukum ketenagakerjaan, baik yang berasal dari warisan penjajah maupun yang dibentuk oleh rezim Orde Lama dan Orde Baru.
beberapa regulasi bidang hukum ketenagakerjaan sebagaimana disinggung dalam periodisasi sejarah hukum ketenagakerjaan sesuai dengan sifat dinamisnya hukum ketenagakerjaan yang terus berkembang dan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hukum bidang ketenagakerjaan. Tentunya sudah mengalami berbagai perubahan, bahkan pencabutan. Atas dasar negara harus melakukan berbagai tindakan hukum dalam memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Strategis yang ditempuh menerapkan kebijakan populis, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah. Goal akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi pula dalam pembangunan perekonomian nasional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.